ini saya perkenalkan dulu ya, saya Vindi sebagai makom eksekutif dari Hotel Malioboro Yogyakarta. Dan kali ini saya spesial nih sama 4 wanita hebat di sini. Boleh dulu dong, ini kan Five People belum tahu ya siapa aja. Boleh dulu perkenalan dulu dari Badil, boleh ya dari ujung. Baik, hai Five People, perkenalkan saya Adele, saya sales eksekutif di Five Hotel Malioboro Yogyakarta. Kalau butuh kamar bisa kontak saya. Sip, oke. Boleh lanjut, ini dia. Selamat siang, nama saya Tati. Saya di sini sebagai front office koordinator. Saya bekerja di sini sudah 5 tahun dengan 1 anak. Siap. Hai Five People, perkenalkan nama saya Ika. Saya sebagai chief accounting di sini. Kalau ditanya sudah bekerja berapa lama, kayaknya bertahun-tahun ya, intinya begitu. Dan dibandingkan ibu-ibu ini, saya anak paling banyak, ibu dari 4 anak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marina Perwitasari, saya HR Koordinator di sini, dan saya sudah bekerja di Five Hotel Malioboro Yogyakarta selama kurang lebih hampir 4 tahun. Dan saya seorang ibu 1 anak, baru aja nih jadi ibu. Terima kasih. Ibu-ibu semua ini di sini, saya yang belum jadi ibu ya. Iya, oh ya, soon to be ya. Oke, baik. Nah, ini kita berbincang-bincang pada hari ini spesial untuk Hari Ibu nih. Ini kan karena sudah punya anak semua ya. Saya pengen tahu dan boleh dong dibagikan ke Five People juga. Siapa tahu bisa Pengalaman ya. Iya, pengalaman. Bisa jadi inspirasi Five People juga gitu kan. Baik, ini kan yang paling lama kan ada Bu Ika ya. Udah bertahun-tahun nih jadi hotelier gitu. Tahun-tahun ya. Bertahun-tahun banget. Nah, ini saya mau tahu dulu nih perjalanannya menjadi hotelier itu apa sih yang menginspirasi kok pilihnya ke hotelier aja gitu? Menginspirasi sebenarnya tuh, kalau dibilang menginspirasi atau ada pikiran gitu ya mau ke hotel itu, awalnya sih nggak ada, karena kerja awal pertama saya itu bukan di bidang hotel dan jauh banget dari itu. Nah, di tahun 2019 itu, waktu itu saya di Kalimantan, ada hotel buka gitu. Nah, kok saya berasa seperti kayaknya asik nih. 2009, maaf 2009 malahan ya Masih gitu. sekolah itu. Iya bener ya, 2009. Nah itu saya udah bekerja. Jadi waktu itu ada hotel buka, saya itu pertamanya tertarik seperti apa sih hotel itu gitu. Karena memang kita kan taunya cuma nginep di hotel gitu ya. Nah waktu pertama kali masuk hotel, ternyata yang saya rasain adalah challenging banget gitu ya. Di hotel tuh ternyata berbeda banget ya dari karena jasa perhotelan ya gitu. Iya. Saya sebelumnya adalah di perdagangan. Ternyata berbeda banget gitu. Nah, dari situ mulailah karir saya ya awalnya. Dulu kalau accounting namanya AP, account payable gitu. Terus naik-naiknya ternyata challenging-nya makin nih ya. Dan inget lah kalau di perhotelan tuh kayaknya tuh kalau sudah di dunia perhotelan pindah-pindahnya ke hotel juga. Ya jarang yang keluar dari hotel ya. Ya itulah seperti lingkaran itulah. Nah, itulah awalnya. Jadi kalau dibilang kenapa tertarik ya sebenarnya sih challenging ya, terus ketemu banyak orang juga gitu ya. Itu sih awalnya ya, sampai sekarang akhirnya. Begitu Mbak Mantap Vindi. sekali ya. Jadi walaupun punya 4 anak, Iya dong. tapi tetap dong karirnya tetap Oh iya kalau itu ya, legit. demi ya, Nah ini nih melejit ya. bisa jadi inspirasi for people ya kan. Nah, kemudian gimana sih caranya menyeimbangkan peran sebagai, ini kan selain wanita karir, selain itu kan juga ibu rumah tangga ya, betul. Bagaimana cara menyeimbangkan peran tersebut? Pastikan waktunya juga banyak di kerjaan gitu kan ya. Kalau Bu Ika sendiri bagaimana Ibu? Kalau saya ya pastinya kalau di kerjaan ya kita bekerja ya seperti biasa karena itu as profesional gitu. Cuma ya itu tadi kalau udah bekerja seperti profesional, manfaatkan banget nih waktunya nih jam kerja ya sampai dengan akhir pulang. Tapi kalau di rumah itu udah pure banget gitu, lepasin semuanya yang ada di kerja meskipun kadang suka sedikit ya gitu ya. Dan setelah itu memang waktunya khusus banget buat anak. Apalagi kalau liburan nih Sabtu Minggu, wah itu kayak nggak bisa diganggu gugat gitu ya, kecuali MOD gitu. Iya. Nah kalau itu udah nggak bisa diganggu gugat kayaknya Family ya, time family gitu time ya. banget. Ibu time sih sebenarnya, ibu time betul, banget ibu gitu ya. time ini bener. Kan Badil kan ini sales eksekutif ya. Betul. Tentunya yang
mau gak mau 24 Nggak jam bisa. standby Betul, nih. Iya. betul. Kalau cara saya nanti seperti kita kalau di rumah ya tetap family time, tapi ya bisa mencuri-curi sedikit ya karena Betul. HP kan nggak bisa dilepas ya. Betul. Cuman ya kita bagaimana pintarnya kita untuk membagi waktu aja sih bagi keluarga, gimana cara buat kerjaan. Tapi sejauh ini aman sih, anaknya Aman nggak ya? ada yang protes ya. Baru satu ya soalnya betul, ya. karena baru satu dan suami juga mengerti, jadi semuanya aman. Aman. Baik, terima kasih. Kalau Bu Tati sebelum ke industri memutuskan menjadi hotelier, ada nggak tantangan terbesar? Mungkin yang bikin galau, dilema gitu misalkan. Kalau saya tantangannya mungkin ini, lebih ke gimana caranya membagi waktu sih. Jadi kalau gimana saatnya pagi itu harus gimana nyiapin di rumah gimana, harus bener-bener dari pagi. Sebenarnya dari bangun itu kita harus menyiapkan untuk diri kita sendiri, Betul. gimana dari prepare dari konsentrasi kita. Nah, setelah untuk prepare diri kita sendiri sudah dan nah baru nanti prepare untuk anaknya, untuk keluarga Suaminya. suaminya, nah kayak gitu. Iya. Nanti kan, nah nanti setelah urusan anak selesai, urusan diri sendiri selesai, nah itu baru nanti fokus ke kerjaan. Nah nanti kalau di kerjaan juga harus pastikan semuanya itu selesai di tempat kerjaan. Jadi jangan sampai kita itu pulang masih bawa pekerjaan dan nanti terganggu. Jadi pastikan pekerjaan selesai di tempat kerja dan nanti pekerjaan di rumah juga dioptimalkan kayak gitu sih. Sama pengaturan waktu dan pengertian keluarga itu juga sih. Manajemen waktu ya berarti Iya, ya Bunda ya. Ini kayaknya saya panggil Bunda-bunda semua juga nggak apa-apa ya. Bun gitu kan. Karena Ibu gitu Mami, kan. mami. Mami. Ini Mami nih. Iya. Sekarang Bu Marina boleh dong kita sharing mengenai caranya membagi waktu. Apalagi kan Bu Marina bukan di Jogja ya, maksudnya perjalanannya cukup jauh nih. Setahun kayaknya perjalanan. Beda provinsi. Harus melewati pulau-pulau gitu. Bagaimana Bun? Oke, terima kasih Mbak Vindi. Gimana sih caranya saya untuk membagi waktu? Yang pasti, yang pertama, saya itu kan bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk Senin sampai Jumat itu saya pastinya fokus pada di pekerjaan saya. Kemudian Sabtu Minggu itu tugas saya adalah menjadi seorang full-time mommy. Jadi, saya usahakan untuk Sabtu dan Minggu itu saya pergi family time dengan anak saya dan juga suami saya, seperti itu sih. Kalau betul, kalaupun misalkan saya dapat jatah, misalkan harus piket in charge MOD, nah itu saya seringkali mengajak anak saya, karena anak saya kebetulan baru 1,5 tahun, dan juga seringkali saya juga mengajak suami saya. Jadi biar balance ya antara pekerjaan dan juga keluarga. Begitu Pak Vindi. Ya, terima kasih Bunda Marina. Bunda Marina. Baik. Nah, ini kan semua sudah sharing tentang cara membagi waktu, gimana caranya biar ini bunda-bunda semua kan multitasking ya, sama aja kayak gitu ya. Ini betul-betul wanita hebat nih, gitu kan. Nah, pernah nggak sih merasa kayak bersalah gitu, misalkan meninggalkan anaknya bekerja gitu demi memenuhi kebutuhan keluarga juga gitu kan ya. Wah, itu pertanyaan yang membuat ibu-ibu dimanapun menangis ya. Ya, itu susah dijawab. Apalagi yang tadi waktu family time gitu Betul, kan. betul ya. Terganggu. Gimana? Gini ya, kita sebagai ibu pasti maunya full ya sebagai mommy ya. Cuman di sini kita membantu juga perekonomian keluarga, anak juga. Ini kan demi anak-anak juga ya sebenarnya. Betul. Cuman gimana caranya kita mentabahkan hati, mengkuatkan hati. Ya, karena walaupun kita di sini hahaha sebenarnya kalau anak sakit challenging ya. Betul. Kita di sini kepikiran di rumah, tapi yaitu resiko kita sebagai working mom. Kita harus membuat itu harus balance ya. Walaupun anak di rumah nangis, kita harus di sini juga ikut nangis ya. Ikut nangis Ikut dalam nangis hati ya, dalam hati ya. Walaupun tapi ya harusnya nanti suatu saat pasti anak kita tahu ini pasti terbayar. Betul. Mereka pasti mengerti kok.
karena walaupun kita di sini tidak dengan mereka, kita pulang itu pasti happy ya bawaannya, karena itulah yang diingat anak. Mamanya happy, datang ke rumah happy juga, tidak marah-marah, tidak muring-muring. Jadi quality time-nya tuh sangat bagus kualitasnya, gitu sih kalau menurut saya. Iya, terima kasih Bunda Adel. Iya, dari hati. Mungkin semuanya sama juga ya. Tetap rasa bersalah itu ada ya sebagai seorang ibu. Ibu tuh nggak tegaan sama anaknya ya kan. Tapi mau nggak mau demi masa depan anaknya juga, betul kan? Memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Baik, boleh juga moms di sini sebagai wanita karir, boleh dong kasih saran juga ke five people yang mungkin saat ini juga sedang dilema, baru mau ingin memulai karirnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga mau nih pengen mengejar karir juga gitu. Wika, boleh di-share sarannya apa nih? Kalau saya, karena mungkin anak saya udah lumayan besar ya gitu ya. Kalau saya tuh sih karena anak udah lumayan besar jadi bisa diajak ngobrol nih gitu kan. Kenapa Bunda harus kerja? Kenapa Bunda harus begini, begitu gitu ya. Kalau saya sih pertama apa ya, memberi anak itu pengertian gitu. Kenapa Bunda harus kerja, kenapa harus begini gitu. Dan apa yang harus mereka lakukan di rumah gitu itu wajib banget. Jadi membagi tanggung jawab itu perlu banget tuh ya. Jadi anak harus di rumah apa, Bunda ini tanggung jawabnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya galau untuk aku nanti bisa nih ada yang mau memulai nih ya gitu kan. Bisa nggak ya? Aku pasti bisa. Pasti banget bisa gitu. Yang penting itu tadi balance ya antara pekerjaan di kantor sama pekerjaan sama kita di rumah. Yang penting di kantor maksimalkan banget pekerjaan di kantor, waktu di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan intinya itu. Kalau sampai di rumah sudah tuh. Kalau Sudah. pekerjaan udah selesai kan ya, Betul. udah gitu selesai Tutup kan ya. laptop, Tutup gitu. laptop, tutup segala macem. Jadi di rumah udah free aja gitu sebagai ibu gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih nggak usah galau ya karena memang yang kita lakukan ini memang untuk anak, untuk keluarga gitu. Jadi intinya kalau saya niatnya adalah berkah ya. Terus intinya ya untuk anak-anak, untuk keluarga gimana bisa ke depannya ya pasti kita maunya kan semuanya terpenuhi ya. Betul. Intinya tuh gitu. Gak usah terlalu dibawa beban kalau saya sih gitu Jadi ya. nanti lama-lama enjoy. Betul, enjoy aja gitu. Yang penting tuh, yang penting tapi yang penting banget emang pengertian suami, pengertian anak-anak tuh penting banget gitu. Penting ya. Itu sih. Kalau dapat dukungan mereka semua, insya Allah semuanya juga oke ya, berjalan lancar jaya gitu ya. Karena Itu mereka sih. support system. Betul, betul Oh, banget, betul siap. banget. Gitu sih Mbak Vin. Baik, terima kasih Bu Ika atas sarannya. Itu tadi saran dari Bu Ika, Five People. Nah, kalau misalkan flashback nih, kembali ke masa lalu, misalkan sebelum memulai karir, atau mungkin saat ini kita sudah sampai di titik ini, kita lihat diri kita di masa lalu gitu. Apa kira-kira pesan yang disampaikan kepada diri kita di masa lalu? Mungkin Bu Marina? Kalau dari saya sih yang penting kita pasti harus percaya pada diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri itu pasti memiliki potensi yang besar seperti itu, dan tidak boleh patah semangat karena yang namanya seorang ibu walaupun seorang full time mommy itu bukan sesuatu hal yang buruk sih. Jadi iya, jadi full time mommy itu pekerjaannya bukan hanya semata-mata mengurus anak, tapi dia juga mengurus segalanya, segala hal. Justru nilai bayarnya malah lebih tinggi daripada kita sebagai working mom. Iya, betul, dan lebih mulia juga. Begitu. Betul, Betul sekali. Infinity kayaknya tidak terhingga ya seumur hidup gitu kan. Kadang karena kan anak juga udah besar pun kadang yang dicari ibunya gitu. Kalau dari Bu Tati gimana nih Bu? Ternyata kerja di dunia perhotelan ini ternyata bisa fleksibel dan se-fleksibel ini. Jadi untuk kerja di perhotelan ini benar-benar gimana ya, bisa balance itu antara untuk pekerjaan dan antara keluarga, dan ini yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya dan alhamdulillah bisa sejauh ini.
Betul, betul, betul. Jadi mungkin kalau kembali ke masa lalu itu kita semua berterima kasih ya sama diri kita. Maksudnya, iya betul. Maksudnya nggak nggak putus di tengah jalan gitu loh. Jadi bisa sampai di titik ini gitu kan. Menurut bunda-bunda semua ini penghargaan terbaik yang bisa diberikan kepada seorang ibu di sebagai ibu rumah tangga dan juga di tempat kerja itu apa? Kalau kayaknya kalau sebagai ibu kayaknya nggak ada ya penghargaannya ya. Harus dong Kayaknya, penghargaan gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan terima kasih aja, kayaknya kurang cukup ya. Uang berapapun yang dilakukan dikasihkan ke ibu itu kurang, karena ya luar biasa. Luar biasa ya. Yang ibu rumah tangga itu luar biasa. Saya pernah mencoba ibu rumah tangga dan ternyata itu sangat berat. Sekarang jadi working mom, kata apa yang bisa apresiasi, mungkin kamu hebat, mungkin kali ya. Kamu hebat, Hebat. itu aja sih. Peluk diri sendiri. Hubungan keluarga tuh penghargaan terhebat banget ya. Karena belum tentu keluarga itu bisa support itu 100% support itu belum tentu ya gitu. Betul, betul. Kadang ada yang ya kita nggak memungkiri ya, banyak berita-berita yang ternyata kerja aja itu kadang nggak disupport gitu ya sama suami dan lain-lain ya gitu kan. Heeh. Nah, dukungan keluarga 100% itu support sistem terbaik banget. Betul. Itu salah satu penghargaan. Iya benar, benar. Iya bener Semangat banget lagi ya, ya. lihat anak tuh di rumah nggak sehat itu tuh udah wow banget buat kita tuh wow 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 wow. Wow banget. Berarti enggak hal yang muluk-muluk, maksudnya harus perhiasan atau Enggak apa. banget, enggak banget. Benar. Yang penting sehat dan bahagia sih. Iya. Simple tapi itu ya. Sehat, bahagia, aman. Iya. Aman. Jadi aman sentosa ya, benar. Benar banget. Baik, sebelum kita tutup, boleh dong satu kata yang bisa menggambarkan sebagai seorang ibu dan hotelier. Satu kata yang bisa menggambarkan seorang ibu ya, mau bekerja atau tidak, itu adalah awesome. Kamu luar biasa. Baik, Kalau saya satu kata ada amazing. 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 Kalau satu kata dari saya itu super mom. Banget. Banget. Luar biasa super mom ya, itu udah jadi satu semuanya. Kalau dari saya satu kata itu hebat, karena itu sudah mewakili kondisi semuanya. Betul, karena memang peran seorang ibu maupun mau ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja itu tidak ada yang menggantikan. Betul. Tidak ada yang salah. Betul. Baik, terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya. Terima kasih Web People, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kalian luar biasa, betul. Baik, kita tutup sama-sama ya. Sampai jumpa Web People.